Halo kumaha, damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik sudah kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Tawuran antar pelajar di Jalan Raya Pancasan, Kota Bogor dibubarkan warga. Polda Jawa Barat tetapkan pengemudi motor gede yang melakukan tabrak lari terhadap santri di Kabupaten Ciamis menjadi tersangka. Menyalahi aturan, ratusan atribut caleg partai politik di Kota Bogor dicopot petugas. Tawuran antar pelajar kembali pecah di Jalan Pancasan, Kota Bogor, Senin lalu. Tawuran tersebut dibubarkan warga yang terganggu dengan ulah para pelajar tersebut. Sejumlah warga merekam tawuran kelompok pelajar di ruas Jalan Raya Pancasan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Senin sore. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam sebelum kabur dibubarkan oleh warga. Beruntung tawuran tak menelan korban jiwa, namun sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Sebelumnya, 2 kelompok pelajar bermotor sempat saling kejar dari arah Empang menuju Muara. Naas mereka terjebak macet hingga keduanya terlibat tawuran di jalan. Itu dan pas datang, angkot ada, macet kan, ini kan ada lagi minta-minta sumbangan. Terus orang itu tiba-tiba ngebaco dari belakang, nggak tahu siapa yang dibaco, kejar-kejaran, jadi motornya jatuh. Anak sekolah semua, nggak ada warga sini. Jumlahnya berapa? Nggak tahu jumlahnya mana, sekolah semua. Banyak tapi? Adalah sekitar 15 orang. 15 orang, itu pada bawa senjata tajam? Bawa tajam semua. Polisi yang datang ke lokasi sempat menyisir lokasi tawuran untuk mencari bukti senjata tajam. Petugas juga mengusir sekelompok pelajar lainnya yang kepergok menumpang truk untuk mencegah kejadian serupa. Sampainya di sini, di tempat kejadian, kebetulan ada pemungutan untuk dana sosial masjid. Dan saat itu kendaraan terhentilah di sana dan jadi keributan antar yang diduga menggunakan seragam sekolah di bawahnya. Selain melakukan penyekatan, polisi juga menyita 2 unit motor pelajar yang tertinggal di lokasi. Maraknya tawuran pelajar rawan terjadi di saat jam bubar sekolah dan sore hari. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Diduga depresi, seorang pemuda di Pangandaran mencoba bunuh diri dengan menceburkan diri ke laut menggunakan sepeda motornya. Beruntung percobaan bunuh diri tersebut berhasil digagalkan. Sejumlah warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Kami ingatkan perbuatan bunuh diri tidaklah bijaksana. Sebaiknya berkonsultasi dengan ahli kejiwaan atau orang yang berkompeten lainnya. Rian Hidayat warga Pawindan, Ciamis nekat bunuh diri dengan cara menceburkan diri ke laut dengan sepeda motornya di pantai Pangandaran. Beruntung tindakan nekat Rian berhasil digagalkan oleh sejumlah warga. Diduga Rian mengalami depresi berat. Menurut saksi mata, korban menggunakan sepeda motornya langsung menuju arah pantai. Karena saat kejadian suasana gelap gulita, warga tidak menaruh curiga dan disangka pengunjung yang sedang berwisata. Namun tak berselang lama, korban kemudian malah langsung menuju laut untuk menceburkan diri. Sontak warga pun langsung menolong korban. Selanjutnya korban diserahkan warga ke petugas Polsek Pangandaran. Saat petugas meminta keterangan dari korban, jawabannya selalu berbelit-belit. Bahkan korban sempat mengamuk dan berusaha menyerang petugas. Kelihatannya itu lampunya. Udah disangka gitunya, aku saya itu ada perahu larat. Ternyata buktinya katanya motor mau didorong gitu. Berarti motornya masuk ke dalam laut gitu? Iya, masuk ke sana. Kira-kira berapa meter Pak dari pantai? Ya, kena geblugan paling 2 meteran lagi lah. 2 meteran lagi. Iya. Korban yang malah mengamuk memaksa polisi memborgol tangan dan kakinya sambil menunggu pihak keluarga menjemput. Depresi atau gimana nggak tahu tidak? Kita belum tahu kan, yang menyatakan itu adalah pihak yang lebih berwenang, kedokteran, spesialis tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan, nanti kita cek dulu. Nah, setelah kita cek ternyata memang dari bahasa percakapan tidak nyambung.
Itu tadi sempat ngamuk kan? Betul, tadi pas keluarganya datang bahkan di sini pun sering ngamuk. Selanjutnya korban langsung dibawa pihak keluarga dan rencananya akan dibawa ke salah satu pondok pesantren yang bisa mengobati depresi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat menetapkan pengemudi motor gede yang melakukan tabrak lari terhadap santri di Kabupaten Ciamis menjadi tersangka. Sementara korban masih dirawat di RSUD Kota Tasikmalaya dengan kondisi menderita COVID-19. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan status tersangka kepada pria berinisial T, warga Jakarta, pengendara motor gede merek Moto Guzzi 1400 cc yang menyerempet sepeda motor seorang santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Abidin di Jalan Cihaberut, Kabupaten Ciamis. Setelah kejadian, tersangka menyerahkan diri ke Polres Ciamis pada hari Minggu 28 Mei lalu. Menurut polisi, tersangka yang saat itu dalam perjalanan dari Pangandaran menuju Jakarta setelah menghadiri acara klub pemilik motor besar Harley Davidson Golden Memorial Wing Day 2023 sebagai simpatisan, mengaku tidak sadar telah menyerempet korban saat berusaha mendahului sepeda motor korban. Tersangka baru mengetahui ia menyebabkan korban celaka setelah kecelakaan tersebut viral di media sosial. Yang bersangkutan saat itu tidak menyadari bahwa kendaraan yang disenggol itu jatuh sehingga tetap melanjutkan perjalanan. Namun demikian setelah tahu bahwa kasus ini cukup viral di masyarakat, akhirnya yang bersangkutan datang menyerahkan diri ke Polres Ciamis. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pelanggaran pasal 310 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Pimpinan pesantren Miftahul Huda Al-Abidin mengaku belum tahu bahwa penabrak santrinya telah dijadikan tersangka oleh polisi. Bapak sudah tahu identitasnya warga mana atau siapa itu? Belum, cuman baru dengar lihat di berita katanya sudah ada di pihak kepolisian. Tapi sampai saat ini saya belum pernah diketemukan ataupun datang ke tempat sini ataupun saya dipanggil di Polres, tidak ada. Oh, belum dipanggil ke Polres itu bertemu dengan pelaku? Belum. Sementara itu korban masih menjalani perawatan medis di ruang Bougainville RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Meski tidak ditemukan cedera otak akibat kecelakaan, korban kini dirawat di ruang isolasi karena terdeteksi positif COVID-19. Kesadaran bagus, bekas benturan, memang ada potensi penurunan kesadaran, masih ada, tapi sampai saat ini beliau sadar penuh, bisa komunikasi, bisa makan. Korban Yayat terserempet rombongan pemotor besar di Jalan Raya Ciharbeut Sabtu 27 Mei lalu. Korban yang ditabrak dari belakang terpental dari motor yang ia kendarai hingga mengalami luka di dada kanan dan luka di mata kanan. Korban juga sempat mengalami muntah karena gegar otak. Muhammad Rizal dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya. Aparat Polresta Bogor Kota meringkus sindikat pengoplos tabung gas LPG subsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 dan 50 kg di Kota Bogor. Polisi menyita ratusan tabung gas LPG serta alat suntik sebagai barang bukti. Tiga tersangka yaitu Agus Salim, Syah Bilal Sitorus, dan Kusdianto diringkus petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota usai kedapatan mengoplos gas LPG dari tabung gas bersubsidi. Ketiganya memiliki peran mulai dari pemilik modal hingga supir truk ini diciduk di kawasan Sindang Rasa, Kecamatan Bogor Timur setelah beroperasi sejak 19 Mei lalu. Modus operandi dari sindikat ini adalah memindahkan isi tabung gas LPG subsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 dan 50 kg. Mereka kemudian memasoknya ke sejumlah agen gas di kawasan Jakarta dan Bekasi dengan keuntungan Rp150.000 hingga Rp500.000. Ini kita berhasil mengungkap penyuntikan gas 3 kilo ke gas 12 kilo dan 50 kg. Ini kita dapatkan informasi dari masyarakat beroperasi itu tanggal 19 Mei 2023 dan berhasil kita ungkap pada tanggal 20
Mei 2023 atas informasi dari masyarakat. Dari tangan tersangka, petugas menyita 982 tabung berbagai ukuran, alat suntik gas, segel, serta 4 kendaraan sebagai barang bukti. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.